Saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatan. Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Kenapa? Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu ceramah Kiai Haji Buya Syakur, ya tentu saja sebelum dia wafat, teman-teman sekalian. Dan ini hal yang sangat-sangat luar biasa yang harus dipegang ya oleh kandurun-kandurun harusnya. Karena apa? Karena selalu mereka memusuhi kekristenan, mereka selalu memojokkan kekristenan, tapi mereka tidak tahu tentang Islam itu sendiri yang tentu saja banyak hal yang tidak dibukakan kepada mereka ya tentang sejarah kelam. Dan Buya Syakur itu dengan tegas untuk menyampaikan hal itu seperti yang kita dengar di cuplikan tadi. Nah, teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur berikut ini. Saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatan. Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Kenapa kamu bangga? Kami umat yang terhebat. Sadar kamu dirinya? Yuk kita bertobat kepada Allah. Itu maksud saya. Tapi maksud baik saya, selalu saja ada orang yang salah paham. Itulah namanya kehidupan. Betul nggak? Saya bukan lagi jelek-jelekan Islam, saya lagi introspeksi supaya kita terbebas dari azab Allah ini. Paham gak sih? Apa kamu merasa benar berantem sesama itu? Apa merasa berdapat pahala ketika Anda mengejek-ngejekkan, jelek-jelekan orang lain? Nabi bertanya, ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maita. Hei orang-orang yang membuli, yang menjelek-jelekan orang, mencaci maki, apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Kurang berpala Nabi menegur kita. Tega, enak, lezat bangkai saudaramu itu. Nah, lalu kenapa jadi seperti ini? Jadi artinya tetap saja kita punya niat baik, tidak selalu masyarakat kita mengapresiasi, tetap ada saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai saudara dalam kemanusiaan menurut Ali bin Abi Thalib, yang bukan saudara dalam keimanan, kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Telah dipanggil sang kalik Kiai Haji Syakur Yasin atau yang akrab dikenal Buya Syakur, wafat pada hari ini, Rabu 17 Januari 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, pesan penting ya bagi saya bahwa ini
ulama yang sangat sulit untuk kita temukan lagi. Saya secara pribadi cukup sedih mendengar ya berita beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Dan teman-teman sekalian, banyak ya akhir-akhir ini yang tidak suka dengan beliau. Dan tentu oknum-oknum itu adalah oknum yang memang tidak sependapat dengan beliau. Kenapa? Karena ketika misalnya kita menggunakan video-video daripada Kiai Haji Buya Syakur ini untuk menjawab muslim-muslim yang radikal, ya, yang penghujat-penghujat misalnya di TikTok, di YouTube, itu mereka bilang, oh itu kan bukan ulama. Mereka tolak ya ceramah-ceramah daripada Kiai Haji Buya Syakur ini. Makanya kita melihat beberapa waktu yang lalu juga, tahun lalu itu pernah ya, dia akan dilaporkan, apakah itu sudah dilaporkan oleh tim Egy Sujana pada waktu itu. Karena mereka tidak suka ceramahnya begitu ya, karena dia bilang Islam itu belum sempurna. Ya, jadi banyak hal teman-teman sekalian, tetapi bagi kita sebagai orang-orang Kristen, secara pribadi, saya justru tertarik dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur yang pengajarannya itu bersifat nasionalisme, bahkan hendak untuk menyatukan kedua kubu antara Islam dan Kristen. Ayolah kita tidak usah urus agama lain, seperti yang disampaikannya tadi di ceramahnya, teman-teman kita dengar bersama. Ya, ayo kita bersihkan dulu lah dari dalam gitu. Seperti Alkitab mengatakan teman-teman sekalian, lihat dulu balok yang ada di matamu, baru lihat selumbar di mata saudaramu. Artinya kita bereskan dulu lah kotoran-kotoran di dalam agama kita, baru kita bisa menghakimi agama lain. Jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Kita tidak boleh kemudian menghina sesama kita hanya karena beda pendapat dan lain sebagainya. Jadi ceramah-ceramah seperti ini teman-teman sekalian tentu jarang kita akan dapatkan lagi. Ya, jarang. Nah, salah satu tokoh yang nasionalisme ya, Kiai Haji dan ulama gitu ya, bahkan pimpinan juga salah satu ponpes ya, pondok pesantren. Ya, ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Dari semua kalangan, dari semua agama yang ada di Indonesia ini saya percaya bahwa sangat-sangat mencintai ya pengajaran daripada Kiai Haji Buya Syakur ini. Saya sebagai tokoh agama Kristen saja teman-teman sekalian suka dengan ceramah-ceramahnya yang selama ini mengedukasi gitu. Dan inilah yang kita harapkan ya kepada saudara-saudari kita ya, oknum-oknum yang tidak suka perbedaan ya, terutama ya misalnya Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Somad gitu ya, Dondi Tan gitu ya, Juma, Nandar, kemudian Unirifa, Rene Handono, Bangun Samudra, banyak lagi yang menyebarkan kebencian-kebencian, bahkan tidak sedikit mereka yang berbohong di media sosial tentang latar belakang mereka dari Kristen lalu menuju ke Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, orang seperti inilah yang harus kita hentikan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Mari kita urus agama kita. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, teman-teman sekalian, doakan ya keluarga Kiai Haji Buya Syakur ini supaya mereka juga diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan hati. Ya, kita turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kepergian daripada Kiai Haji Buya Syakur untuk selama-lamanya. Dan tentu berdasarkan imannya ya secara Islam, ya biarlah itu yang nantinya akan membawanya kepada kebahagiaan menurut ajaran dalam agamanya. Jadi saya tidak bisa berdoa hal yang tentang dia seperti dalam kekristenan, tapi saya hanya berdoa kiranya Allah yang disembahnya dan juga baginda mereka, yaitu Nabi mereka Muhammad, itu memberikan yang terbaik bagi beliau ya secara iman Islam teman-teman sekalian. Jadi mari tinggal kenangan semua apa yang sudah disampaikan selama ini dan ceramah-ceramahnya, dan biarlah itu kita gunakan untuk generasi selanjutnya, untuk kita yang masih hidup ini. Mari tetap ciptakan toleransi, mari kita tetap mencintai kedamaian, dan jangan lupa menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI yang berideologi Pancasila. Saya Arif Gulu undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.